wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya semua kelas. 3. Berdoa dimulai. Absen ya. Siapa yang datang? Ada yang nggak datang nggak di kelas kita? Ada, Bu. Saya kenapa ada kedatangan? Sakit? Ya. Saya sakit. Ada lagi? Siapa yang nggak datang? Azizi datang? Enggak. Azizi Alfa. Berarti semua hadir ya, kecuali 2 ya. Ya. Oke, kita akan mulai yang namanya pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ada satu ice breaking. Saya diikuti. Kalau Ibu bilang, good morning everybody, how are you? Jawabnya? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm good. I'm fine, I'm good. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm good. I'm excellent. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm good. I'm excellent. Tepuk tangan buat kalian semua. Sikat dulu. Oke. Oke, coding dan KA. Sebelum kita masuk materi berpikir komputasional, ada yang namanya coding dan KA. Di sini, di slide yang pertama, ada penjelasan terkait KA adalah kemampuan komputer atau mesin, ya, atau mesin untuk belajar dari data dan melakukan tugas secara tertentu. Misalnya, kalian tahu nggak ini logo apa? TikTok. Ini logo Google. Google Assistant. Kalian pernah nggak kalau scroll apa namanya itu? Scroll TikTok. Kalau kalian misalnya lagi marah isu sekarang tentang Zara. Nah, Zara kata tuh. Kalau kalian men-like satu kasus, otomatis kan TikTok itu memberikan kasus-kasusnya lagi kan? Ya. Otomatis apa yang kalian mau itu yang Wah. itu disebut dengan KA. Karena kita memerintahkan sesuatu itu di dalam suatu aplikasi. Yang kedua, Google Assistant. Pernah nggak kalian kalau pakai Google, mencet Google Assistant bilang Google buka ini dong? Ada nggak? Ada kan? Google cariin dong pengertian dari sejarah. Ada nggak? Ada kan? Kalau kalian pakai Google, pasti ada yang namanya Google Assistant. Kalian buka, kalian pencet, terus kalian ngomong, Google, tolong dong kasih map untuk ke Swagringgen. Ada kan? Ada. Itu disebut dengan KA. Bagaimana komputer itu ataupun satu aplikasi media sosial kita perintahkan ataupun komputer perintahkan untuk dijalankan sesuai apa yang kita mau. Apa yang kita mau. Ya Yusri ya? Ya. Lanjut. KA, coding. Nah, coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya nih, kalau kalian belajar dalam ruangan lab, karena kita ruangan labnya dipakai AMBK, makanya kita belajar di ruangan kelas. Oke, contohnya nih, contoh sederhananya. Misalnya kalau kalian menekan enter di dalam satu komputer, otomatis barisnya akan turun. Contohnya nih, jika tombol
mencerna ataupun menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Next. Nah, berpikir komputasional. Yang saya bilang tadi, berpikir komputasional secara sederhana di dalam Slack. Komputasional adalah cara memecahkan masalah. Cara memecahkan masalah menggunakan pendekatan yang logis, sistematis, dan kreatif seperti para ahli komputer. Ini bukan hanya tentang komputer, tapi lebih kepada cara berpikir, yaitu memecahkan masalah besar menjadi kecil. Misalnya nih, kalian ada satu masalah, otomatis kalian ketika ingin menyelesaikan masalah tersebut harus menyelesaikan dengan satu-satu. Tidak mungkin langsung keseluruhan kalian bisa menyelesaikan, betul? Betul. Itu disebut ketika kita ingin memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, disebut dengan dekomposisi. Yang kedua, menemukan pola. Dalam masalah besar, kita pasti akan melihat dulu pola apa yang terlihat. Misalnya kalau kita bangun tidur. Masalah kompleksnya itu adalah bangun tidur. Kita lihat, setelah kita bangun tidur, pola apa yang selalu kita lakukan berulang kali? Mandi. Selalu kan? Lalu mandi, ada yang mau mandi? Belum ada yang menyesal keluar deh. Dah, lanjut. Fokus pada hal penting. Bisa yang disebut dengan atraksi. Kalau misalnya kalian tadi kebiasaan kalian yang selalu kalian lakukan adalah mandi, otomatis atraksi ini kita menghilangkan yang namanya hal-hal yang tidak penting. Kita fokus pada yang penting. Misalnya kita fokus mandi, kita tidak berpikir nih anduk kita harus warna putih kalau mandi. Ada berpikir itu? Ada nggak anduk yang kalau di rumah harus warna pink? Nah, itu disebut dengan atraksi. Kita fokus kepada tujuan kita dan mengabaikan masalah yang tidak penting. Oke, lanjut. Dan membuat langkah-langkah penyelesaiannya disebut dengan algoritma. Di dalam satu masalah, otomatis kan kita akan memecahkan masalah tersebut. Ketika kita sudah memecahkan, kita mengenali pola apa yang perlu terlihat. Yang ketiga, kita melihat yang mana yang harus kita jadikan tujuan, yang mana harus yang kita tinggalkan. Selanjutnya itu algoritma. Algoritma, ketika kita mempunyai satu masalah, berarti kita harus menyusun masalah tersebut. Misalnya kayak tadi, bangun tidur, saya langsung ke kamar mandi. Setelah saya kamar mandi, saya gosok gigi. Jam sekian saya itu cuci muka. Jam sekian saya memakai baju. Jam sekian saya memakai celana. Ataupun saya makan, habis itu saya berangkat sekolah. Itu disebut dengan menyusun algoritma. Sampai sini paham? Next. Nah, mengapa penting? Mengapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama, memecahkan masalah yang kompleks menjadi mudah dikelola. Kalau seandainya kita mendapatkan masalah yang besar, otomatis kan kita kayak gini. Saya contohkan, kalian tadi bangun tidur. Kalau seandainya kalian langsung bangun tidur itu langsung ke sekolah, kan mungkin, ya kan? Pasti kalian harus mandi dulu masalahnya, harus kalian gosok gigi dulu, harus makan, harus menyiapkan buku, ya kan? Itu disebut dengan memecahkan satu masalah yang kompleks menjadi lebih mudah dikelola. Yang kedua, menciptakan solusi yang efisien. Otomatis kalau tertata algoritma yang kita buat dalam satu kasus, otomatis ia akan menciptakan solusi yang efisien. Yang ketiga, membantu kita dalam beradaptasi dengan dunia yang semakin menggantung pada teknologi. Nah, kalau seandainya nanti kan, saya tadi bilang ada Google Assistant, ya kan? Ada Google Assistant. Kalau seandainya kita lagi malas mengerti, otomatis kita akan berbicara kepada Google Assistant. Kan? Ya kan? Betul kan? Betul. Kita bilang, Google, tolong dong buatkan saya jadwal untuk piket harian di sekolah. Ada kan? Nah, itu memudahkan kita dalam dengan dunia yang semakin bergantung pada teknologi.
biologi. Next. Nah, ada 4 ini kan? Berpikir komputasional. 4 konsep utamanya. Yang pertama ada komposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan lebih mudah dipahami. Memecah tugas, merakit mainan menjadi langkah-langkah seperti menyiapkan bagian, mengikuti instruksi dan menyatukan potongan. Ada nggak kalau kalian di dalam HP ataupun di Google Play Store nih, kalian ada permainan yang menyusun balok? Ada? Itu disebut dekomposisi. Kalau seandainya kalian menyusun baloknya itu sempurna, otomatis dekomposisikannya sudah bagus. Kan otomatis kalau dalam dalam play game itu, dia kan kalau sudah kita susun akan menjadi sempurna. Itu disebut dengan dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam data atau masalah yang berbeda. Contoh mengenali pola pada berbagai. Nah, materinya tadi kan sudah selesai nih. Materinya sudah saya selesaikan. Sudah saya kasih tahu apa itu berpikir komputasional, habis itu pembagiannya apa, ya kan? Ya. Nah, waktunya kita studi kasus. Nih, apa lombanya? Mie dalam siapa suka makan mie? Saya juga. Saya juga suka makan mie. Jadi suka makan enggak? Suka makan mie di mana? Di kantin? Iya. Ngomong. Dah, studi kasus 1. Bayangkan kalian ingin membuat mie instan yang paling enak di rumah. Nah, menuliskan setiap langkahnya agar tidak ada yang terlewat. Bagaimana caranya? Saya tunjuk ya. Rada. Bagaimana cara Rada memasak mie agar step by stepnya itu pas dan sesuai dengan selera Rada? Yang pertama Rada lakukan apa? Masak mie Rada. Ya, habis itu rebus minyak. Oke. Aduk. Itu stepnya yang dari Rada. Nanti itu sesuai dengan selera Rada. Ada yang lain? Bagaimana cara kalian memasak mie? Fardan, coba jelasin. Kayak mana Fardan di rumah memasak mie instan yang enak, lezat, dan mantap? Coba jelaskan ke Ibu. Instan yang enak, lezat, dan mantap. Gimana? Coba jelaskan ke Ibu. Ambil air. Ambil airnya. Masak air. Masak air di dalam kuali. Ya, potong bawang. Potong bawangnya. Masukkan bawang. Masukkan bawangnya. Rebus mie. Rebus mie. Aduk. Aduk. Matikan kompor. Matikan kompor. Masukkan dalam piring. Masukkan dalam piring. Kasih bumbu. Kasih bumbu. Makan. Makan. Mantap. Sudah. Jadi itu sesuai dengan algoritma yang disusun oleh Fardan. Oke, next. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kemampuan menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan seperti dasar dari algoritma. Dan ini sangat berguna untuk menyelesaikan banyak masalah di sekitar kita. Bahkan untuk membuat komputer bekerja. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur, berarti secara rapi, seperti membuat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini itu menggunakan yang namanya berpikir komputasional untuk dijadikan berarti kehidupan kita ini lebih terstruktur. Ya. Nah, nih ada studi kasus yang kedua. Seorang siswa SMP bernama Rina punya kebiasaan suka bermain HP. Terlalu lama setelah pulang sekolah. Akibatnya PR sering terlambat dikerjakan dan orang tuanya ingin Rina ini belajar disiplin. Yang pertama, waktu pulang sekolah itu jam 14 ataupun jam 2 siang. Yang kedua, waktu tidurnya itu jam 21 ataupun jam 9. PR biasanya butuh kurang lebih 2 jam untuk
Ya, kalian tahu. Next Bu. Dah, lanjut. Nah, hari ini karena kita sudah belajar yang namanya berpikir komputasional, kita kan ada terbagi menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, dan 4. Jadi, saya akan memberikan 3 buah LKPD, itu lembar kerja siswa peserta didik. Ada yang nanti dapat tentang perpustakaan. So, next lagi. Tentang perpustakaan. Ada yang tentang studi kasus yang mengenai Rina tadi. Lanjut. Ada studi kasus merancang sendiri masalahnya dan menyusun setiap algoritmanya. Kelompok 1 itu akan mendapatkan tentang perpustakaan. Yang kedua, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sama studi kasusnya, tentang menyusun bagaimana caranya si Rina ini agar kegiatan itu lebih terstruktur. Yang keempat, kelompok 4 mendapatkan yang namanya tugas algoritma yang didapatkan sendiri, masalah sendiri. Berarti yang kelompok yang mendapatkan masalah ini otomatis dia harus mencari masalah dan menyusun algoritmanya sendiri. Paham? Kalau kelompok 1 itu saya kasih tentang perpustakaan. Kelompok 2 itu saya kasih tentang studi kasus Rina. Kelompok ini silakan disusun dan cari masalahnya diatur di sini. Misalnya ada komposisi, pengenalan terlalu lama ini masalahnya banyak waktu makan siang, makan sore ya. Mengerjakan PR, banyak ini kegiatannya. Dah, sampai di sini kegiatannya. Sampai di tidur. Dah, masalah pertama. Bagaimana jika waktu tidur dimajukan menjadi 20-30? Gimana menurut Fadlan? Menurut kelompok. Bagaimana jika PR lebih banyak untuk 3 jam? Tadi mengerjakan PR berapa jam? 2 jam. 2 jam kan? Berarti kalau seandainya lebih banyak digunakan untuk buat PR, bagaimana keadaan Zerina? Apakah waktu tidurnya berkurang? Apakah waktu main HP-nya yang berkurang? Ya? Nah, itu tantangan ketiga. Bagaimana kalau Rina ingin menambah waktu main HP? Kalau seandainya dia main HP kan, menambah main HP, apakah itu berpengaruh pada belajarnya? Iya atau enggak? Jadi tulis alasannya apa? Paham? Ya mau. Yang belum. Tadi nanti kan dulu. Saya mau kayak mana? Mau apa? Contohnya? Iya. Boleh. Ataupun ya beri masalah otomatis kalian mau masalah itu. Makannya apa sama siapa boleh. Habis itu dengan komposisi kita masalah. Berarti kalau masih ini kalian punya makanan apa? Nah, cari masalahnya apa? Nah, besok pengenalan pola yang selalu kalian nampak di situ. Otomatis kalau kalian pergi ke masalah, apa yang selalu kalian kenakan ataupun apa yang selalu kalian ulang-ulang? Yang HP kah? Ya, habis itu atraksi. Kalau kalian masih di masalah, apa yang kalian abaikan? Misalnya kalau kalian begitu sama orang tua, kalian nggak bisa pikir beda. Sudah dilaksanakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang saya kasih ataupun yang saya tugaskan. Berarti sekarang adalah tahap bagaimana kalian mempresentasikan hasil dari LKPD yang kalian buat. Yang pertama, kita cek semangat dulu ya. Cek
kembalikan ke perpustakaan. Oke, terus? Terus yang pertama itu ada mulai berdiri di depan perpustakaan. Siapa yang berdiri di perpustakaan? Perpustakaan di sini di depan. Ya. Ambil kartunya. Struk yang pertama. Oke, berdiri di hadap ke sana. Ya. Yang kedua, Antri tertib masuklah ke dalam perpustakaan satu persatu. oke, satu persatu maju satu langkah. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Oke. Lanjut. Kartu ketiga, pilih buku, pergilah gerak, lalu pilih buku yang kamu inginkan. Oke, siapa yang maju? Oke, maju. Berarti maju satu langkah lagi. Nazifah nggak usah maju. Nanti ambil aja buku di situ. Yang di atas, ya. Berarti yang ketiga itu mengambil buku dalam rak. Kartu keempat, baca buku, duduk dengan tenang di meja dan baca. Oke, silakan yang maju, silakan duduk dan membaca buku. Membaca buku. Oke. Oke, terus terakhir. Kartu kelima, selesaikan membaca, kembalikan buku ke petugas atau guru. Oke, ambil bukunya. Silakan taruh di tempat yang rak tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Maju. Oke, terima kasih untuk maju. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Lanjut. Kelompok gajah. Nah, kelompok gajah silakan maju depan. Perkenalkan apa LKPD-nya. Nah, dengan cepat, lugas dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Gacor yang berjumlah tim 4 orang. Ya. Perkenalkan nama saya Fardan Mario Pawadi. Saya berada tim Fikri Manijar. Saya Ria Parendi. Dan nama saya Nazrul Yusri. Terus baca terus. Pada hari ini saya dilambang mengerjakan PR karena selalu lama membaca HP. Padatan waktu pulang jam 2 tidur dan 2 PR tambah 2 jam. Ya. Main lagi maksimal latihan. Ya. Makan siang durasi 30 menit, mandi sore durasi 30 menit. Oh, dibagi bacanya. Oke. Mengerjakan PR durasi 2 jam, main HP durasi 1 jam, makan malam durasi 1 jam, belajar tambahan durasi 1,5 jam. Tidur pukul 21.00. Tantangan pertama, bagaimana jika waktu tidur dimajukan jadi pukul 22.30? Jawabannya Tadi adalah jam tidurnya kalau di kasusnya apa? jam 21.00. Nah, berarti itu jam tidurnya si Rina. Ya. Ya, kalau seandainya pertanyaan yang pertama, kalau seandainya jam waktu tidurnya itu dikurangi 30 menit, apa yang akan terjadi? Dia harus mengurangkan waktu main HP. Dia harus mengurangi waktu main HP-nya untuk bisa tidur lebih cepat. Yang kedua, Tentang kedua, bagaimana jika PR lebih banyak membutuhkan waktu 3 jam? Jawabannya adalah maka mengurangi waktu makan dan waktu main HP-nya dan waktu mandi. nah waktu kalau di studi kasus, waktu di dalam mandinya itu waktunya berapa jam? 1 jam. Itu kalau kita mandi 1 jam, lama nggak? Lama. Berarti harus mengurangi waktu jam mandi untuk bisa mengerjakan PR. Lanjut. Tantangan ketiga, bagaimana kalau Lina ingin menambahkan waktu main HP? Jawabannya adalah tidak boleh terlalu lama main HP dan menambah waktu belajar dan membuat PR. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok gajah. Nah, terima kasih untuk gajah, silakan duduk kembali. Ya. Untuk kelompok anggur merah. Kalau ada lagu anggur merah. Start, berdiri. Nih, kalau LKPD yang kelompok anggur merah itu agak berbeda dengan LKPD kita. Mereka harus mencari kasus. Silakan, maju depan. Silakan
aplikasikan hasil. Hasil kerja kelompok kami. Oke, apa studi kasusnya? Studi kasusnya apa? Hasilnya bangun pagi. Dah, bangun pagi. Siapa? Jadwal siapa itu? Fatala? Ya, berarti jadwal studi kasusnya kelompok anggur merah itu adalah bangun pagi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Muhammad Pak. Nah, yang pertama, komposisinya apa? Mandi. Itu? Kedua, mengenal bola. Mandi, makan, bersiap-siap. Oke, itu yang terlihat. Habis itu, atraksinya? Hasilnya memilih warna itu. Biru. Tidak usah kalau seandainya Fata ini ingin mandi, apakah Fata itu harus memilih warna handuknya? Ya. Apakah itu penting? Ya. Oke, lanjut. Algoritmanya seperti apa? Jam 5 bangun tidur. Ya. Jam 5 lewat 10 mandi. Oke. 5.30 sholat subuh. Oke. 5.35 bersiap-siap. Oke. 6 menyiapkan peralatan sekolah. Oke. 6.40 15 makan. 6.40 memakai sepatu. 6.50 pergi sekolah. Oke. 7.10 sampai sekolah. Oke. 7.30 senam. Oke. Berarti itu adalah susunan algoritma yang sudah disusun oleh kelompok anggur merah. Kelompok anggur merah. Selanjutnya, kelompok yang kita tunggu-tunggu, kelompok merah. Minggu depan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. LKPD-nya sama dengan LKPD kelompok gacor. Yang pertama, studi kasusnya dibaca dulu. Studi kasusnya tadi di belakang, tolong dibaca. Yang tentang Zina. Iya, studi kasusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok horor ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Studi kasus. Lina sering terlambat mengerjakan PR karena terlalu lama bermain HP setelah pulang sekolah. Ia pulang pukul jam 2 dan harus tidur pukul 9. Bagaimana cara menyusun jadwal agar PR selesai tepat waktu, masih ada waktu bermain HP, semua kegiatan penting, makan, mandi, dan tidur tetap dilakukan. Oke, bacakan masalahnya tadi. Masalah, Lina sering terlambat mengerjakan PR karena terlalu lama bermain HP. Batasan waktu, pulang jam 2, tidur jam 9, PR kurang lebih 2 jam, main HP maksimal 1 jam, makan siang 30 menit, mandi sore 10 menit, mengerjakan PR 2 jam, main HP 1 jam, makan malam 1 jam, belajar tambahan 1,5 jam, tidur jam 9. Tantangan pertama, bagaimana jika waktu tidur dimasukkan dari pukul 8.30? Jawabannya, maka waktu bermain HP-nya harus dikurangkan. Ya, oke. Berarti main HP-nya harus dikurangkan untuk mendapatkan waktu tidur yang maksimal. Lanjut. Tantangan kedua, bagaimana jika PR lebih banyak, butuh waktu 3 jam, maka waktu tidur menjadi lebih lambat. Oke. Tantangan ketiga, bagaimana kalau Lina ingin menambah waktu bermain HP, maka waktu belajar tambahan dikurangkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gerak. Terima kasih atas presentasinya kali ini. Silakan duduk kembali. Berarti di beberapa LKPD yang sudah saya jelaskan, apakah kalian paham? Apakah kalian mengerti? Mengerti. Alhamdulillah ya. Ada pembelajaran seperti ini, apakah kalian mau ikut lagi? Jadi kita akan belajarnya sesuai dengan ini kan kita karena lab kita sudah dipakai untuk AMBK, karena kita kan tidak bisa memakai lab. Dan insya Allah nextnya kalau kita pembuatan video lagi atau pembuatan pembelajaran ini lagi, kita akan masuk ke dalam ruangan lab. Kita akan membuat satu pembelajaran yang harus
menggunakan komputer. Paham ya? Paham. Next. Dah. Tuh. Oke, udah setelah kita membuat KPD-nya, kelompok-kelompok sudah tampil, ada refleksi. Nah, refleksi ini yang pertama apa yang kalian pelajari dalam pelajaran berpikir komputasional saat ini? Silakan dijawab, Putri. Tentang bagaimana cara kita seorang manusia bisa menata sebuah masalah dengan baik dan berstruktur. Oke. Ketika kita mempelajari satu pembelajaran berpikir komputasional, otomatis kita dalam satu kegiatan itu berarti kita bisa menyusun kegiatan dengan terstruktur. Yang kedua, apakah menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Bisa dijawab? Oke, Ica? Sangat penting, Bu, karena kita jadi tahu tata cara menyusun langkah-langkah dengan seksama dan teratur. Oke, berarti kan kita sama nih. Kalau seandainya kegiatan berpikir komputasional itu penting, otomatis kita pun harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kan otomatis berpikir komputasional ini kesimpulannya itu penting atau tidak? Penting. Sangat penting. Karena kita seseorang manusia itu perlu yang namanya menyusun rencana, baik rencana di awal ataupun rencana di akhir. Banyak kan orang yang melakukan program-program sesuatu, misalnya kayak gini. Orang kalau ke sawah kan nggak mungkin dia cuma bawa bak itu aja, campur aja, pasti ada bawa yang lain kan? Itu disebut dengan menyusun struktur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan yang namanya kegiatan KA dan coding dengan materi berpikir komputasional dan sudah melaksanakan juga LKPD yang sudah saya berikan. Alhamdulillah. Nextnya insya Allah saya akan melakukan lagi kegiatan ini cuma dalam keadaan plugnya, tapi kita menggunakan komputer. Sebelum kita menutup kegiatan pelajaran hari ini, boleh saya minta kalian berdiri? Ya. Berdiri harus. Kalau tadi kan ada kelompok yang gacor, ya kan? Ada kelompok kerang, ya kan? Nah, bagaimana caranya kalian menerapkan SPG ini dengan gacor dan kerang? Paham ya? Oke? Siap-siap kalian pernah lihat di TikTok tentang pacu jalur tidak? Lagi trending kan? Lagi trending. Ini adalah salah satunya velocity di TikTok yang saya ambil. Kita jadikan sebagai SPG kita untuk YouTube ya. Ya? Dah. Jalan. Tolong sekali lagi ya. Sekali lagi kita ulang. Satu. Harus fokus. Satu. Harus sesuai dengan musik ya. Oke. Sabar. Ini sinyal nih. Sinyal nyelek. Sinyal nyelek.